Kemers, berjumpa kembali di ibadah online GBI Kabar Baik. Apakah para Kemers sudah siap untuk beribadah? Pastikan setiap kita meninggalkan segala aktivitas kita untuk fokus beribadah. Ibadah dimulai dengan pujian dan penyembahan. Yuk memuji Tuhan dengan penuh semangat dan antusias. Kemudian dilanjutkan oleh pemberitaan firman Tuhan. Dengarkan setiap firman Tuhan dan catat hal-hal yang penting. Jangan lupa untuk membagikan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kemers, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Di hari ini, jam 3:30 sore, ada ibadah fellowship JC melalui aplikasi Zoom Meeting. Ibadah ini khusus putra-putri kelas 6 SD sampai 3 SMP. Bapak Ibu yang memiliki putra-putri juga bisa mengajak putra-putrinya, karena setiap minggunya ada keseruan-keseruan menarik. Tentunya juga ada hadiah menarik di dalamnya. Jadi jangan lupa hari ini jam 3:30 sore. Linknya akan dibagikan di grup WhatsApp yang tersedia. Setiap hari kita ada doa pagi dengan frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi. Lalu ada menara doa dari hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 7 malam. Khusus hari Rabu, menara doa dilakukan jam 8 sampai jam 9 malam. Menara doa dilakukan di rumah masing-masing. Kami mengundang para Kemers yang bisa berpartisipasi sama-sama berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan, pelayanan gereja dan sekolah, serta bangsa kita Indonesia. Di hari Sabtu ada ibadah khusus anak, yaitu ibadah Sabtu Ceria di YouTube GBI Kabar Baik jam 4 sore. Bapak Ibu, untuk memperingati Hari Kartini, Sabtu Ceria mengadakan lomba memasak anak bersama dengan orang tua. Wah, seru sekali tentunya. Jadi pastikan Bapak Ibu yang ingin ikut lomba segera mendaftarkan diri ke WhatsApp Katasya. Kumpulkan karya foto menariknya, foto menarik masakan, paling lambat 30 April ke Instagram Sabtu Ceria atau ke grup WhatsApp Sabtu Ceria. Karena Sabtu Ceria akan memilih 2 pemenang. Wah, asik sekali. Dan setiap pemenang mendapatkan voucher belanja sebesar Rp50.000. Asik sekali ya Bapak Ibu. Selain mendapatkan hadiah, juga bisa meningkatkan quality time, waktu yang berkualitas bersama dengan anak. Di malam harinya, kita ada doa malam dari jam 7 sampai jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Linknya akan dibagikan di grup WhatsApp yang tersedia. Lalu, minggu depan kita kembali berjumpa untuk beribadah online di YouTube GBI Kabar Baik jam 9 pagi. Mengingatkan kembali agar sebelum jam 9 pagi kita sudah siap dan sungguh-sungguh beribadah. Bapak Ibu, setelah ibadah kita bisa memberikan persembahan. Untuk yang ingin memberikan persembahan umum, ucapan syukur atau persepuluhan bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik dengan nomor account 0661561903. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan khusus pembangunan rumah Tuhan bisa mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 87053289040 atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tio Mari. Terima kasih Bapak Ibu atas kesetiaannya menabur di rumah Tuhan. Bapak Ibu, kami juga membuka link pendaftaran khusus Bapak Ibu yang rindu dimuridkan, yang rindu mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Bapak Ibu bisa mendaftarkannya ke link yang tersedia. Sekian informasi yang ingin saya sampaikan. Selamat beribadah dan alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kemers, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat beribadah. Pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan yang siap, karena hari ini Tuhan mau melakukan perkara yang hebat dalam hidup kita. Saya ajak kita sama-sama bersatu di dalam doa.
segala keadaan. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan hingga saat ini. Dalam ibadah hari ini, kami percaya Tuhan dimuliakan dan kami mengalami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, siap memuji Tuhan? Amin. Amin. Yuk sambil tepuk tangan buat anak yang dahsyat. Ya. Katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah sumber kuatku. Mari sama-sama sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut karena Engkau Allah besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut karena Engkau Allah besertaku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah sumber kuatku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah sumber kuatku. Sama-sama katakan sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut karena Engkau Allah besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, bilang kanan kirinya, tak takut, karena Engkau Allah besertaku. Memang benar Dia mata, memang benar Dia telinga, memang benar Ibu dalam hati, Ibu yang kau sediakan bagiku. Dengan iman, yang tak benar Dia mata, yang tak benar Dia telinga, yang tak benar Ibu dalam hati, Ibu yang kau sediakan bagiku. Sambil tepuk tangan yuk. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah sumber kuatku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Sekali lagi dengan penuh iman, katakan Allah sumber kuatku. Haleluya. Sebab di dalam Tuhan segala perkara bisa kita lalui. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan hanya di dalam Tuhan kita terima kemenangan.
Sebab kami tidak akan pernah kalah, karena Tuhan sudah memberi kemenangan atas setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, bahkan dalam lembah kekelaman hidup kami sekalipun, tangan Tuhan tetap menyertai kami. Engkau menghidangkan makanan di depan lawan-lawan kami Tuhan. Katakan Tuhan, sungguh kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau ada, Engkau nyata
setiap peristiwa dalam hidup kami, Tuhan. berkata, aku Kalau Tuhan gak pernah tinggalkan kami, melewati semua, tetap percaya, tetap kami lihat kuasa-Mu, Tuhan. lihat kuasa-Mu membelaku, jalanmu Tuhan.
Kita satu di dalam doa, saudara. Selamat pagi ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Hari ini kami bersyukur setelah kami mengingat karya Kristus, kuasa kebangkitan Kristus yang dianugerahkan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau juga ingin kami memiliki kuasa kebangkitan-Mu sehingga kami tidak tergeletak, tapi kami bangkit kembali, merebut kemenangan. Teruslah bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu, dan biar kebenaran firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami. Hari itu berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Ini adalah minggu kedua setelah Paskah. Minggu lalu kita merayakan satu perayaan yang sangat terbesar, yaitu Paskah, di mana Yesus bangkit mengalahkan maut. Tema kita di sepanjang bulan April ini adalah Must Rise Again. Harus bangkit lagi. Terambil dari kitab Yohanes 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yaitu Yohanes, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia, Yesus, harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Itu ayat 10-nya. Ayat natsnya terambil dari sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, siapapun orang, manusia di muka bumi ini, siapapun dia, bisa terjatuh. Semua orang bisa terjatuh, saudara. Tapi tidak semua orang bisa bangkit dari kejatuhannya. Ada seorang bijak dari negeri China berkata, bukan soal berapa kali seseorang jatuh atau gagal, tetapi persoalannya adalah berapa kali ia boleh bangkit dari kegagalannya, dari kejatuhannya. Karena itu saudara, filosofi ini mewarnai satu perjalanan perjuangan
orang-orang pedagang, para pengusaha Chinese ya. Berkali-kali ada tanda petik ya, kerusuhan ya. Toko-toko atau usaha bahkan rumah dari orang-orang keturunan Chinese terbakar, bahkan dibakar. Tapi kok bisa ya Chinatown tersebut segera recovery lagi, ekonominya segera bangkit kembali, jalan lagi. Mengapa? Ternyata orang-orang keturunan Chinese ini, saudara ya, sebenarnya sama dengan orang lain ya. Cuma sedikit perbedaannya adalah mereka mau bangkit, saudaraku ya. Mereka di dalam pikirannya, dalam mindsetnya, mereka selalu ingat bukan soal berapa kali mereka terjatuh, berapa kali mereka gagal, tapi berapa kali mereka bangkit dari kegagalan, dari kejatuhannya. Ada juga orang yang bilang, waduh, tuh orang-orang keturunan Chinese itu kalau usaha kenapa maju-maju ya. Saudaraku, sebenarnya mereka juga sama ya. Sedikit perbedaannya adalah mereka tidak mudah menyerah pada kegagalan, misalnya omset yang rendah pada 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama, nggak akan nyerah. Mereka buka kuliner A, kok sepi gitu ya, nggak akan berubah menjadi ganti kuliner B. Tidak, saudara ya, terus ditekuni, terus bangkit semangatnya. Jadi saudaraku, ternyata kunci sukses mereka itu umum-umum saja, saudaraku, tidak terlalu spesial amat. Kunci sukses mereka adalah bangkit. Harus bangkit. Harus bisa bangkit sekalipun sempat gagal, sekalipun sempat terjatuh, atau sekalipun sempat dijatuhkan. Saudaraku, cuma ada masalah lagi. Oke, kunci sukses adalah bangkit. Harus bangkit, harus bisa bangkit. Tapi bagaimana caranya supaya bisa bangkit? Nah, inilah yang akan dibahas, dibagikan bagi saudara dan bagi saya. Saudaraku, ada sebuah lagu ya, yang sejak saya remaja sampai saat ini tidak saya lupa ya. Lagunya itu terambil dari Mazmur 37, saudaraku. Ayat 23, 24. Lagunya kurang lebih begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Wah, karena ada lagunya, saya jadi ingat ayat ini. Dan saya ingat juga filosofi yang tadi saya sampaikan. Oh, kita harus bangkit, saudara ya. Jadi saudara, ternyata yang pertama dari Mazmur 24 dikatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Jadi kalaupun terjatuh, jangan sampai tergeletak, saudara ya. Saudara, kalau saya ingat ya, ada olahraga namanya bela diri atau martial art dan segala jenisnya ya. Pencak silat misalnya.
Saudaraku, tentu istilah kuda-kuda ya, itu menjadi istilah yang lumrah, yang penting. Bahkan saat orang pertama kali latihan bela diri, latihan pencak silat, saudara, agak lama latihannya itu dia kuda-kuda. Kenapa, saudara? Kuda-kuda itu bagaikan fondasi, ya. Dia harus kuat, saudaraku. Kalau kuda-kudanya nggak kuat, maka dia mudah sekali oleng. Mudah sekali dijatuhkan oleh lawan dan sampai tergeletak. Berarti butuh kesiapan untuk menghadapi sesuatu. Main bulu tangkis, saya suka sekali bermain bulu tangkis, saudara ya. Mau servis, saudaraku ya. Kakinya kuda-kudanya juga bagus, sudah siap, baru diservis. Mau servisnya backhand juga siap dulu, saudara ya. Sehingga ketika diservis ada umpan balik, maka kita sudah siap lagi untuk mengirim balik kok yang diarahkan lagi ke kita. Mengapa? Karena kita siap, saudaraku ya. Sudah ada ancang-ancang, sudah ada persiapan, sudah ada kuda-kuda yang dipersiapkan, saudara ya. Nah, saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Terutama di fase pandemi COVID-19 ini. Supaya kita tidak terjatuh, tergeletak, saudara. Apa yang sudah saudara dan saya persiapkan, saudara ya. Tadi sebelum doa saya memakai masker ini ya, masker medis ya, surgical mask. Ini adalah salah satu persiapan prokes ya, protokol kesehatan. Ada 5M, saudara ya. Ada juga yang dipersiapkan yaitu vaksinasi ya. Ada persiapan, saudara, sehingga kalaupun jatuh tidak tergeletak, saudara. Saya sudah vaksinasi fase kedua, berarti sudah lengkap vaksinasinya. Apakah saya bisa serampangan hidup? Tidak boleh. Tetap harus prokes, saudara ya. Ada lagi orang yang bilang, udahlah nggak usah vaksinasi. Tuh lihat, ada tenaga kesehatan usia 65 tahun, sudah banyak menolong orang yang penderita COVID, tapi dia sendiri setelah vaksinasi lengkap 2 kali, dia sendiri kena virus SARS-CoV-2. Gimana ini? Jadi kan percuma. Salah, saudara. Ternyata tidak percuma. Betul, mungkin dokter tersebut terkena virus SARS-CoV-2, tetapi daya pulihnya cepatnya luar biasa, saudara ya. Mengapa dia terkena virus SARS-CoV-2 tapi tidak tergeletak alias meninggal, kalah? Karena dia sudah persiapkan diri dengan baik, jaga protokol kesehatan, sudah juga divaksin. Saudara, jadi yang pertama, semua orang bisa saja terjatuh, tapi jangan sampai tergeletak, saudara. Persiapkan diri Anda, persiapkan diri kita, saudara. Ancang-ancang, persiapan kuda-kuda. Amin. Ayat 24b berkata, sebab Tuhan menopang tangannya, kita tidak jatuh tergeletak karena ada yang nopang, karena kita ditopang, saudaraku ya. Jangan pernah kita merasa pongah, sombong, over pede, keterlaluan tinggi percaya diri kita, dan berkata saya bisa, saya sanggup. Saya kerja nih dari pagi sampai siang, siang sampai malam, malam sampai pagi lagi. Saya sanggup nyari uang.
Sehingga tidak lagi ada waktu untuk doa, baca firman. Saudaraku, jangan begitu. Jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Ada pujian yang berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Jadi kita membutuhkan topangan tangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau tidak, kita ditopang oleh manusia sehebat apapun, nggak ada yang bisa sanggup menopang kita dengan kuat, saudara ya. Ada beberapa rekan saya hamba Tuhan, ada komorbid di dalam dirinya, ya. Ginjalnya ada yang gagal, jantungnya koroner, ya. Mengandalkan dokter, fasilitas kesehatan, nggak bisa, saudara. Nggak bisa diandalkan 100%. Tapi hamba Tuhan ini mengandalkan Tuhan. Jatuh tergeletak tidak, saudara. Dalam proses pemulihan, sudah. Luar biasa. Nilai CT-nya, CT-nya terus naik di atas 30. Mantap ya, saudara. Kenapa? Karena ada tangan kuat Tuhan. Kuat tangan Tuhan yang menopangnya, saudara ya. Sehingga tidak tergeletak jatuh. Saudaraku, di fase badai pandemi ini, kita butuh topangan yang sangat kuat, saudara. Katakan amin. Dan tangan yang paling kuat menopang kita, itu adalah tangan Tuhan itu sendiri. Jadi jangan menjauh dari tangan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, saudara. Dekatkan diri kita semakin dekat, erat, lekat dengan Tuhan, saudara. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku. Tadi di awal saya sampaikan, semua orang, siapapun bisa terjatuh. Orang tua kita, saudara kita, tetangga kita belum tentu selalu ada di samping kita siap menopang. Betul? Tapi Allah yang omnipresent, maha hadir, selalu bisa segera menopang kita. Amin. Jadi, jangan menjauh dari Allah. Pagi-pagi, kita langsung cari wajahnya. Kita berkomunikasi di dalam doa, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Ada 4M, saudaraku, yang bisa kita renungkan setiap pagi. Ketua CS, saudara, pasti setiap pagi membagikan. Betul? Kita butuh, saudara, topangan. Amin. Yang ketiga, saudara, ayat 23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Saudara, ikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Tuhan sudah memberikan ketetapan-ketetapan bagi saudara, bagi saya, untuk langkah-langkah hidup kita. Ikuti sepenuhnya. Jangan dipilah-pilah lalu dipilih yang enak saja. Jangan dipilih-pilih dan dipilah-pilah dan dipilih hanya yang menyenangkan, yang sesuai dengan kemauan kita. Jangan, saudaraku. Karena semua ketetapan yang Tuhan tetapkan, percaya, saudara, itu demi kebaikanmu. Itu demi kebaikanku, saudara. Ikuti semua ketetapan-ketetapan itu. Pahami, renungkan, ikuti, taati, laksanakan, saudara. Tidak dipilah-pilah lalu dipilih yang semau kita. Tapi kita harus ikut apa yang maunya Tuhan.
yang Tuhan tetapkan. Yang keempat, yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 23b. Hiduplah berkenan kepada Allah kita, saudara. Kalau kita dapat perkenanan Allah, saudara ya, adalah sangat tidak mungkin kita dibiarkan tanpa pengawalan dari tentaranya Allah. Betul enggak? Raja, kemanapun anak raja itu pergi, pasti sang raja akan menyertakan anaknya dengan pengawalan yang ketat. Betul enggak? Saudaraku, baru-baru ini ada highlight yang bilang, wow, ternyata ada ya Bapak Wali Kota yang dikawalnya, dijagainya oleh pas pampres. Dia kan bukan presiden, cuma wali kota. Kenapa dijaga oleh pas pampres? Saudara, kenapa? Karena ada dua wali kota ini dikawal oleh pas pampres. Yang pertama karena salah satu wali kota tersebut adalah putra dari Presiden Republik Indonesia. Yang satunya lagi adalah anak mantu dari Presiden Republik Indonesia. Sementara Presiden dan seluruh keluarganya pasti akan dikawal oleh pas pampres, pasukan pengamanan Presiden. Saudara, kenapa wali kota dua orang ini dikawal begitu hebat oleh pas pampres? Karena ada perkenanan. Karena mereka adalah anak presiden. Saudaraku, semua orang bisa terjatuh, saudara. Tapi kalau ada perkenanan dari raja di atas segala raja yang punya sekalian tentara kerajaan Allah, ketika kita mulai tersandung pun, kita pasti segera ditolong oleh tentara kerajaan Allah. Betul? Karena kita dikawal ketat sekali, saudaraku. 4 poin ya saudara tadi dari Mazmur 37 ayat 24 dan 23. Jatuh bisa jadi, tapi tidak akan tergeletak karena ada persiapan. Yang kedua, karena ditopang oleh tangan yang kuat. Itu tangan Tuhan. Yang ketiga, harus ikuti ketetapan Allah atas hidupmu, atas hidupku. Yang ketiga, hiduplah berkenan. Hiduplah sesuai dengan perkenanan Allah. Sekarang saya mau ceritakan bukan ilustrasi hayal, saudara ya. Tetapi itu adalah ilustrasi dari Alkitab sendiri. Saudara tentu pernah mendengar kisah tentang Simson, ya. Hakim-Hakim 16 ayat 28 saya bacakan untuk kita semua. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga ku balas kedua mataku itu kepada orang Filistin." Saudaraku, Simson berseru, "Berikan aku sekali ini lagi saja, sekali saja ya, terakhir kekuatanku." Kenapa begitu? Kan orang tahu Simson ini adalah orang yang kuat, perkasa. Kenapa dia berseru seperti itu? Ayat 21 berkata, saudara ya, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Nah, wah, kok orang kuat
ditangkap, dicungkil kedua matanya, dibawa ke Gaza tanpa daya. Waduh, saudara, kok bisa begitu, saudara ya? Bahkan di ayat 25 ada perkataan, ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan kekuatan yang luar biasa disuruh melawak, saudara. Dijadikan bahan tertawaan. Tragis, saudaraku. Kenapa bisa begitu? Kenapa jadikan bahan tertawaan? Kenapa kekuatannya? Kenapa ia bisa dicungkil matanya, saudara? Ayat 19 saya bacakan bagi saudara. Sesudah itu dibujuknya Simson oleh Delilah untuk tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya, saudaraku. Jadi dia dengan mudah ditangkap, bahkan dicungkil kedua matanya dengan mudah karena kekuatannya lenyap. Kenapa kekuatannya lenyap, saudaraku? Tadi dikatakan di 19. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Dicukur rambutnya. Padahal saudara, Allah sudah menetapkan Simson. Hakim-Hakim 13 ayat 5, saudara ya. Sebab engkau, kepada Nyonya Manoah ya, ibu dari Simson. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan itu dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Sejak dari kandungan ibunya, kepalanya takkan kena pisau cukur. Itu ketetapan Allah, saudaraku ya. Sejak dalam kandungannya sudah ada ketetapan itu. Tapi ternyata mabuk asmara menyebabkan Simson membocorkan rahasia yang harusnya dijaga dengan ketat. Saudaraku, ketetapan Allah itu bukan untuk menjadi beban dalam hidupmu, dalam hidupku. Kita butuh ketetapan-ketetapan Allah. Kita butuh Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak terperosok, saudaraku, tersesat di sebuah hutan yang sangat buas. Simson mendapatkan pembelajaran yang terlalu mahal, saudara ya. Terlalu mahal. Kehilangan kekuatannya, kedua matanya dicungkil, jadi bahan olok-olok, jadi bahan tertawaan, saudara. Memang pada akhirnya dia berseru untuk sekali ini saja, sekali lagi saja, untuk terakhir kalinya berikan kepadaku kekuatan itu lagi. Memang akhirnya Tuhan berikan lagi kekuatan dan dia bangkit kembali kekuatannya. Tetapi itu adalah kebangkitan yang terakhir dari kekuatannya. Dan ia pun mati secara tragis, saudara. Saudara, padahal kalau ia jaga ketetapan Allah dengan sepenuhnya, dengan total, tidak akan tragis akhir hidup dari Simson. Saudaraku,
Tuhan mengingatkan saya, mengingatkan saudara. Tuhan memperingatkan saya dan memperingatkan saudara. Betul, kita harus bangkit, saudara. Jangan jatuh tergeletak. Caranya, yang pertama, siapkan diri, kuda-kuda, ancang-ancang. Yang kedua, kita butuh ditopang oleh tangan kuat Tuhan. Yang ketiga, kita harus ikuti ketetapan-ketetapannya. Total, sempurna, seluruhnya. Yang keempat, hiduplah berkenan kepadanya. Katakan amin. Maka kalaupun kita sempat terjatuh, takkan tergeletak. Sebab Tuhan menopang, tetap menopang kita dengan kuat tangannya. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tahu kami harus bangkit. Tidak boleh jatuh tergeletak. Kami bersyukur hari ini Engkau memberikan kisi-kisinya, rumusannya, supaya kami tidak jatuh tergeletak, tapi bisa bangkit kembali dan memenangkan setiap misi yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tuhan, kami beriman firman Tuhan hari ini jatuh di tanah hati kami yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan cepat, berbuah dengan lebat. Buahnya adalah kuasa firman yang digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya semua jemaat kabar baik, setiap kami yang mendengar firman Tuhan saat ini, yang sakit disembuhkan, yang jatuh Engkau angkat kembali, yang miskin Kau perkaya, yang lemah Engkau berikan kekuatan yang baru. Kuasa pemulihan-Mu, kuasa kebangkitan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Alyong oleh biru Yesus sembuh dalam nama Yesus. Untuk Ibu Vander oleh biru Yesus sembuh dalam nama Yesus. Untuk youth pastor kami pulih sempurna dalam nama Yesus. Setiap kami semua mengalami revival, kegerakan yang dahsyat dari kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kami, sehingga kami must rise again. Kami harus dapat bangkit kembali. Itu benar-benar tergenapi dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapak untuk vaksinasi yang berjalan di Indonesia. Semuanya berada dalam kendali-Mu, dan kami percaya Indonesia dipulihkan oleh kuasa Kristus. Terima kasih Bapa, semua persembahan yang kami bawa sebenarnya berasal daripada-Mu. Kami bawa, kami kembalikan kepadamu. Kau balaskan dengan berlipat kali ganda kasih setia dan rahmat-Mu kepada setiap jemaat yang menyampaikan persembahan-Mu di rekening-rekening kabar baik. Dan akhirnya kami membuka hati kami. Kami arahkan kepada Kristus dan kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama adalah tangan yang jadi saluran berkat. Dan aku percaya Engkau buka tingkap-tingkap di langit. Dan saudara, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja-Mu. Dan terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimanteraikan oleh darah Yesus untuk menjadi milik-Mu, menjadi milikku. Pagi, siang, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.